Oke saudara, saudara tadi sudah mendengar pengumuman dari Pastor Daniel, ada worship night. Saya berharap saudara bisa ambil bagian. Itu bukan event, itu bukan acara gereja, tapi itu undangan bagi semua anak-anak Allah untuk boleh mengalami Dia. Di Alkitab ada tuh banyak orang diundang tapi nggak mau datang. Banyak anak-anak Allah diundang tapi nggak mau datang karena sibuk di luar. Akhirnya siapa yang diundang datang? Anda bisa baca nanti. I just make satu penekanan saudara. This is not acara gereja. Ini undangan untuk anak-anak Allah boleh mengalami, karena kedepannya kita nggak ngerti saudara. Kita tahu situasi dunia kayak apa. Perang sudah mulai kelihatan begitu besarnya, dalam arti begitu kejamnya. Orang tidur ditembak, selesai. Ya. Tapi jauh sebelum itu terjadi, Tuhan itu sudah mempersiapkan gerejanya. Karena itu jangan melihat sekedar kegiatan, tapi ini bicara bagaimana Tuhan mengundang kita. Oleh karena itu kalau saya udah gak himbau lagi, datang. Udah jangan pakai himbau-himbau, datang. Karena apa? Ini kebaikan Tuhan buat kita semua. Yang kedua, RGLM. Saudara, RGLM itu bukan sekedar seminar hanya mengisi supaya gereja ada kegiatan. Karena RGLM itu lahir dari doa. Halo? RGLM itu lahir dari doa seorang pastor yang kita tahu, Pastor Leonardo. Muncul dalam doanya, dan sekarang ketika itu dipercayakan, bagaimana sekarang kita melaksanakannya, supaya apa yang diminta oleh Tuhan itu boleh terjadi melalui kita. No, lihat itu sebagai satu hal yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Dan itu terjadi di Jakarta. Dan ketika terjadi di Jakarta sebagai sesuatu yang mendobrak kita semua. Dan ketika itu berjalan, progresif dari Tuhan terjadi bahwa RGLM is not only di Jakarta RMK. Tuhan membuka melihat beberapa daerah mulai. Oleh karena itu, kita memilih yang kedua ada di Balikpapan. Yang gampang, yang gereja sendiri. Sebelum kita masuk ke tempat lain. Dan itu berbicara bagaimana Tuhan move melalui gerejanya. Dan Tuhan pakai GKS untuk bisa bergerak bersama dengan Dia. Pertanyaannya, jemaatmu mau ikut bergerak gak? Pak, sering ikut seminar. I know, kita tahu. Tapi kali ini mungkin sesuatu yang berbeda saudara. Satu persiapan. Oleh karena itu saya bilang, saya gak himbau lagi saudara. Saudara daftar. Karena kita sudah di akhir-akhir zaman. Saudara daftar, ketika kita tahu itu Tuhan, kita masuk di situ. Tapi kalau itu semua event, oke, tinggalkan. Tapi kalau kita tahu dalam itu Tuhan, kita jangan ignorance. Biarkan. Pak, saya kerja ada bisnis. Fine, I know. Tapi kalau Anda bisa melihat bahwa Anda bisa ambil waktu. Ambil waktu, saudara. Karena kita nggak mau ketinggalan gerakan Tuhan di akhir zaman. Salah satunya adalah bagaimana membangkitkan generasi muda. Yaitu siapa? Anak-anak kita, saudara. Keluarga-keluarga muda. Jadi saudara, cari waktumu, ambil waktumu, dan katakan, aku mau Tuhan. Kita mau bergerak bersama. Amin. Oke.
Saudara, saya masuk dalam materi yang saya boleh dapatkan, good and faithful, ya, baik, yang baik dan setia. Saya percaya saudara melihat ayat ini, tema ini Anda tahulah ayat dari mana ya. Tapi sebelumnya saudara, kalau saya boleh merenungkan, ya, baik yang Jakarta maupun Balikpapan, saudara. Kalau Tuhan berkata Dia mencelikan mata hati kita, yang saya tangkap sebagaimana terakhir saya boleh hadir di tempat ini, Tuhan memberikan wawasan yang baru kepada kita. Tuhan memberikan cara pandang, ya, cara pandang yang baru kepada kita. Kita dibuat lebih mengerti, bahkan kita lebih dibuat mengerti siapa pribadi Yesus itu. Nah, saudara, kalau ketika Dia bergerak terus mencelikan mata hati kita, artinya kita masuk dalam satu proses. Mungkin ada yang instan, ya, tapi secara umum kita mengalami suatu proses di mana kita boleh melihat dalam wawasan yang baru, saudara. Nah, dalam bulan ini saudara mendapatkan satu subtemanya adalah serving God, melayani Tuhan. Nah, saya mencoba untuk mengupas saudara, ya, bagaimana sesuai dengan tema yang diberikan. Ya, saya harap saudara nggak bosan karena 1 bulan bicara serving gitu ya. Saudara nggak bosan ya. Ya, tapi saya berusaha saudara supaya saudara nggak bosan saudara. Ya, karena sometimes orang berkata, gue udah tahu. Saking udah ngomong udah tahu, langsung udah keblok. Jadi ke gereja cuma sekedar duduk, tapi nggak dengar apa-apa lagi gitu loh. Oke? Nah, saudara, saya mulai dengan Kejadian 2, saudara. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Ayatnya berkata, Tuhan menciptakan, Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur dan manusia ditaruh di sana. Ayat 15 berkata, Tuhan menaruh manusia Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, nah menarik buat saya saudara ketika saya melihat, ya, bahwa ketika manusia ditaruh di sana, manusia diminta untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, kata mengusahakan itu bahasa Ibraninya abad, bukan abad tahun ya, abad, nggak tahu bacanya seperti apa tepatnya, abad kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya melihat lebih jauh tentang abad, saya dapatkan beberapa pengertian. Dasarnya adalah memang adalah bekerja, melayani, itu abad. Namun lebih jauh di sana dikatakan adalah melayani orang lain dengan bekerja. Dan saya dapatkan lagi melayani Allah, melayani sebagai seorang imam, dan menjadikan diri seorang hamba. Nah, dari apa yang saya lihat, saudara, Allah boleh mendesain kita, menjadikan kita, membentuk kita menjadi manusia. Kita nggak bisa lewat dari satu karakter, yaitu melayani. Manusia diciptakan untuk melayani, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama. Halo. Kita semua di sini yang percaya pada Kristus, kita sudah dilahirkan baru, bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mendesain manusia itu melayani. Nah, apalagi kita sekarang setelah dilahir baru, ya, Tuhan melahirkan kita kembali, karakter itu, nature itu hidup di dalam kita. Bahwa kita semua adalah orang yang diciptakan untuk melayani. Jadi nggak mungkin yang namanya manusia di dalam Kristus dia tidak melayani. Sedikitnya dia pasti melayani. Entah dia cuma memberi senyum pada setiap orang, dia melayani orang lain. Atau paling tidak dia pasti suka untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi saudara pastikan saudara pagi hari ini bahwa
kita semua ada di tempat ini sebagai makhluk ciptaan Allah yang dilahirkan kembali, bahwa kita adalah orang yang melayani. Coba lihat kiri kanan, bilang, kamu ciptaan Tuhan yang melayani. Enggak ada yang sendirian, semuanya mau melayani. Nah, berbicara tentang melayani, saya ambil dari Matius pasal 25, saudara. Matius pasal yang ke-25. Ya, ayat yang pertama, ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga, ya ini bicara kerajaan sorga, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sekali lagi ya, ini cerita tentang kerajaan sorga yang empunya mau pergi, ya, dan dia panggil hamba-hambanya dan dia percayakan hartanya kepadanya. Nah, saudara, cukup dari sini saja, saudara. Kalau kita boleh merenungkan dan terus menelaah, saya dapatkan yang namanya mempercayakan itu ternyata luar biasa juga, saudara. Mempercayakan dalam bahasa Yunaninya adalah paradidomi, itu artinya menyerahkan ke dalam kekuasaan seseorang untuk disimpan, digunakan, diurus, dikelola. Jadi ketika yang tuannya ini mau pergi, dia panggil hamba-hambanya, dia berikan. Ketika dia berikan, dalam hal ini adalah talenta. Ketika dia berikan talentanya, dia bilang, kamu simpan ya, kamu gunakan ini dan kamu kelola. Itu jelas gitu loh perintahnya. Terima, simpan, urus, kelola. Dia bukan ngasih, pegang ya, itu ditinggal. Nah, sebelum dia pergi, dia sudah kasih tahu semua hamba-hambanya. Apa yang aku berikan harus dikelola. Dan kita tahu cerita selanjutnya, ada yang mendapatkan 1 talenta, ada yang mendapatkan 2 talenta, ada yang mendapatkan 5 talenta. Yang 5 talenta dia kelola, dia menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta berubah menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta tetap 1 talenta. Perintahnya jelas gak, saudara? Perintahnya jelas. Tapi ada satu hamba yang tidak mengelolanya dengan baik. Kenapa? Oleh karena itu ketika yang 2 dan 5 itu, ya, ketika tuannya pulang, dan 2 dan 5 itu kemudian menjadi 4 dan 10. Tuannya berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Oke? Good and faithful. Tapi kepada satu hamba ini, dia berkata jahat dan malas. Saudara, yang dikatakan baik dan setia ini, kata baik itu ternyata penuh dengan pengertian yang luar biasa, saudara. Nah, kata baik yang Tuhan sampaikan itu, yang adalah agathos, itu mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kata agathos dalam Grita, hamba yang secara nature-nya baik. Maksud saya gini, hamba ini punya cara pandangnya benar gitu loh. Hamba ini gak punya konflik batin. Hamba ini gak ada kekecewaan, gak ada ketertolakan. Sehingga ketika dia melihat tuannya, dia lakukan yang benar. Lain dengan yang 1 talenta. Dia dibilang jahat, karena apa? Cara pandangnya gak benar. Karena cara pandangnya gak benar kepada pemimpin, maka segala kekecewaan, segala ketertolakannya muncul semua, dan dia punya persepsi sendiri. Padahal perintahnya jelas, kelola.
Tapi dia tidak melakukan itu. Dia melihat gua sebel sama pemimpin gua. Gua sebel sama gembala gua. Gua sebel sama bos gua. Everything dia katakan. Kenapa? Konflik batin. Saudara, untuk boleh menjadi hamba yang baik dan setia, bereskan dulu semua hal dalam hati kita. Tuhan menghendaki kita menjadi seorang hamba yang bisa mengelola. Artinya saudara, ketika ada konflik batin, ketika ada kekecewaan, ketika ada segala ketertolakan dalam hidupmu, entah di mana, dan Anda ada di mana kemudian meneruskannya, dan tiba-tiba Anda dipercaya sesuatu, belum tentu kita bisa melakukannya dengan baik. Yang ada adalah kecurigaan, gue dikasih ini maksudnya apa ya? Halo? Katakanlah Anda di kantor. Pemimpin kadang-kadang suka menguji kan. Menguji kapabilitas kita gitu. Saya coba kasih dia kerjaan ini. Belum pernah dikerjain kasih. Saya mau lihat. Kalau kita punya konflik batin saudara, kecewaan dan segala macam, kita terima. Kita mulai mikir, ini ngapain ya dia dikasih gua ini ya? Kerjaan ini kenapa dikasih ke gua ya? Mestinya kerjaan ini kan sama dia itu loh. Anak-anak paham ya? Bisa terjadi seperti itu kan? Bisa terjadi gitu. Gue diemin aja lah. Tinggalin aja diemin. Ya kebetulan gak ditanya-tanya. Lewat. Tapi seorang pemimpin ketika dia tahu dia mau menguji, dia tahu diabaikan, dia tahu. Dan kita bisa menilai, ini gak perlu dilakukan oleh dia. Karena kita tahu kapasitasnya seperti apa. Yang ada adalah kita harus bisa bereskan dia. Betul? Tapi belum tentu orang itu mau dibereskan. Dia bisa bilang, emangnya gue nggak bisa kerja tempat lain kan gitu kan? Sama di gereja juga gitu. Emangnya gereja cuma di sini doang kan gitu? Sama aja saudara. Masalahnya bukan masalah kantor atau gereja, ada masalah di hati kita. Hati ini yang nggak beres. Anda boleh bisa melayani, boleh ada di atas panggung, boleh berkhotbah, tapi kalau hatimu nggak beres, Tuhan gak melihat kita sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Engkau jahat walaupun banyak pengetahuanmu tentang firman, tapi engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kata baik lebih lanjut lagi dikatakan dia useful. Sudah cara pandangnya baik, benar, tidak ada konflik batin, dan dia useful. Dia berguna. Berguna di gereja ini, berguna di mana kita boleh bekerja. Dia berguna bang. Setelah dia berguna, dia juga orangnya pleasant, joyful. Menyenangkan gitu loh. Kan ada orang gak menyenangkan ya, ada ya. Tapi banyak orang menyenangkan. Tuh kayak Thomas kalau ketawa kan menyenangkan kan gitu ya. Menyenangkan gitu loh. Makanya kalau setiap orang di sini senyum semuanya, itu menyenangkan gitu loh saudara, daripada diem gitu kan gitu ya. Itu hamba yang baik, itu hamba yang menyenangkan. Lebih lanjut, dia excellence. Saya nggak singgung deh, itu bagiannya evangelis Nancy lah ya. Itu bagian saya. Harus excellent. Udah excellent, dia dihormati. Kenapa? Mungkin dia karena punya komitmennya bagus. Mungkin dia kejujurannya luar biasa. Membuat orang harus menghormati dia. Itu gambaran ketika tuannya pulang, dia melihat hambanya itu dan mengembalikan apa yang dipercayakan, dia berkata, baik, aku lihat engkau useful, aku lihat engkau excellent, aku lihat engkau dipercaya, bahkan dihormati. Halo. Jadi ketika kita bisa melihat itu semua, gambarannya bahwa ketika seorang mata hatinya mulai terbuka dan dia lihat dengan benar, maka apa yang dia lakukan dengan nilai-nilai kerajaan. Betul gak? Ada nilai-nilai dalam kehidupannya. Dia jaga konsistensi, dia jaga semua nilai-nilai yang dia tahu dan dia hidupi sehingga tuannya bisa berkata yang baik kepada itu. Saya berharap kita semua di sini juga bisa mendapatkan kata yang baik
dan setia itu. Amin saudara. Oleh karena itu saya katakan, suatu proses Tuhan kerjakan. Mata hati kita harus dibuka dulu untuk bisa melihat itu dan kita baru bisa mengerjakannya. Kalau kita tahu ada hal yang salah dalam hati kita, ya dalam menilai, kita tahu kita harus minta tolong Tuhan untuk membereskannya. Kalau kita nggak bisa membereskannya sendiri, kita minta kepada orang-orang sekitar kita, para leader yang ada. Tolong bereskan. Saya ini pikirannya bisa jahat terus loh. Aneh loh saya bilang. Ngomong. Loh, siapa di sini yang pikirannya selalu lurus itu? Pasti kadang-kadang bisa curiga. Kok begini ya? Iya apa ya? Tapi kalau itu dalam sifat yang normal, fine saudara. Tapi kalau segala sesuatunya selalu lihat jelek, negatif, Anda butuh konseling saudara. Kita butuh datang kepada pemimpin. Ngomong, kenapa saya begitu ya? Karena akarnya adalah bisa aja di hati kita. Jauh sebelumnya, mungkin sebelum kita ada di sini gitu. Jauh sebelumnya ada sesuatu yang gak beres. Dan itu terus bergulir terus. Jangankan di gereja, di tempat kita bekerja belum tentu kita dapat promosi. Belum tentu kita bisa berhasil. Karena apa? Hawa. Kalau orang dulu bilang, hawanya lu tuh gak enak gitu loh. Lu ada di sini bikin hawa gak enak gitu loh. Nggak suka begitu ya. Ya tapi karena dia punya skill, oke lah kerja. Tapi hawanya gak enak. Saya sebenarnya punya satu kesaksian saudara dari Jakarta. Saya minta dia tulis. Karena dia baru lisan. Singkat ceritanya gini. Dia kerja ya sebagai orang admin atau dia kerja. Nah bosnya perempuan, dia juga perempuan. Bosnya perempuan. Bosnya belum menikah. Berarti Anda tahu ya, udah berumur tapi belum menikah. Bayangannya selalu secara umum seperti apa kalau wanita belum menikah dan sudah punya posisi gitu ya. Jadi galak saudara. Ya, galak. Ya. Itu kalau dia datang suasana kantor nggak enak saudara. Nah kerjaannya marah terus gitu loh. Nah kalau ada orang berhenti, setiap pekerjaan itu dikasih ke jemaat ini di Jakarta. Kasih. Semua dia berhenti dikasih lagi. Jadi dia kerjanya banyak tapi gaji nggak up katanya. Ya, nggak naik saudara. Ya dia kerjakan sih. Bahkan sampai lembur pulang malam pagi saudara. Kita yang liatin dia ngomong, kita ngomel. Lu gila. Ya, istilahnya gitu gampang, orang Jakarta kan ngomongnya gitu. Kenapa seperti gitu loh? Kerja kayak gitu, anak suami nggak diurus jadinya. Iya nih, aduh bingung nggak gitu. Oke, doa aja. Yang penting sekarang kamu doa. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu sekarang kita doa, kita lihat. Saya mau berhenti aja. Ya cari, ya kalau memang mau berhenti cari kerjaan lain. Tapi belum dapat. Oke, sekarang doa kalau belum dapat. Doa. Dari waktu ke waktu, saudara, dalam ibadah, dalam kita bikin worship night, Tuhan berkali-kali menjamah dia. Dan dia bersaksi. Progres. Sekali dia udah ngomong gini. Nanti ada worship night dia datang lagi, dia dapat lagi gini. Progres. Sehingga kalau kita lihat semuanya, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan dia gitu loh. Nah, singkat cerita, dia ngalamin sesuatu dan akhirnya di kantor, dia nggak tahan. Saya mau ngomong sama bos, heart to heart. Orangnya nggak pintar ngomong, saudara. Orangnya nggak pintar, diem orangnya. Tapi ketika dia kemudian minta bicara sama pemimpinnya, karena dia pikir dia mau resign aja, dia ketemu gitu ya. Dia ngomong dari hatinya. Yang tadinya ngomongnya kalau ngomong tuh sedikit, dia bisa ngomongnya lancar. Dia ngomong lancar. Entah gimana bosnya bisa berubah loh saudara. Bisa ngomongnya enak sama dia, terus bisa curhatan gitu loh saudara. Sejak hari itu besokannya bosnya kalau datang ceria. Dan dia cerita membuat kita diem bengong. Pikiran kita yaudah lu keluar aja gitu ya cari tempat. Kita yang didengar kita bilang, kok jadi begitu ya?
suasana berubah. Nah itu kan udah berselang jalan. Kemarin saya tanya istri saya lagi, coba tanyain lu, dia sekarang gimana di kantor? Sampai hari ini bosnya berubah, jadi baik. Atmosfer berubah. Suasana kantor sekarang jadi berubah katanya. Bosnya suka beliin makanan ini, tadinya pelit banget gitu ya. Wah bisa gini-gini, semua bisa enak gitu loh. Dari kesaksian itu kita bisa banyak ambil beberapa sudut pandang, saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa atmosfer kita kalau ada yang nggak beres di hati kita, itu nggak enak, saudara. Kalau dari sudut pandang seorang jemaat yang melayani di marketplace adalah kok dia bisa membuat bosnya itu mengalami perubahan. Kenapa? Dia mau melayani orang lain, dia mau melayani bosnya. Istilah kita yang kerennya leading up. Salah satunya semua keburukan dari bosnya kita beresin. Halo? Dia bawa itu. Dan itu terjadi suatu perubahan. Nah, kalau dia udah seperti itu, maka bosnya bilang, sabaslah hambaku yang baik. Betul gak? Untuk mendapatkan promosi, saya pikir itu gampang. Untuk mendapatkan gaji yang lebih, saya pikir itu gampang. Karena apa? Pemimpin tuh merasakan gitu loh. Ada sesuatu yang berubah. Oleh karena itu saudara, jangan bawa konflik batinmu entah di mana pun, dari rumah mau di tempat lain, jangan ataupun mungkin kehidupanmu yang lama, jangan engkau bawa. Pastikan itu lepas dari hidupmu. Tapi kalau lepas bukan berarti kita nggak keluar dari lingkungan kita yang lama. Kalau kita tahu lingkungan yang lama itu justru membalikan kita kepada masa lalu. Kita harus memilih yang benar. Oleh karena itu saudara, pastikan dalam diri kita bahwa ketika kita melihat ke depan, pastikan bagasi ini harus keluar dari hidup kita. Oke? Nah, excellent. Dia bisa bekerja secara excellent. Dia nggak malu-maluin. Nah, sekarang gini saudara, semua nilai-nilai ini kita belajar di gereja, tapi di dunia juga belajar saudara. Nah, kalau kita membangun ini semua, dan di mana kita melihat contoh ini mana? Kita melihat contohnya dari dunia juga, betul? Loh, saya bisa melihat seorang pelayan di restoran di Jakarta, setiap kali saya datang, itu punya standar yang sama dalam melayani. Mau siapapun, saya panggil yang itu saya panggil yang itu, tetap aja sama gitu loh. Diawali dengan kata-kata yang sama gitu loh. Dan ketika kita pesan order makanan ya, karena kita mungkin nunggu teman gitu, kita pesan satu dulu, appetizer dulu misalnya katakan. And then kemudian habis tapi orang belum datang, kita panggil pelayan lagi, kita pesan lagi yang lain gitu, atau oleh yang sama kita panggil. Dia tetap harus dengan tersenyum dan melayani, bukan dengan cembetut satu-satu sekaligus kayak lu kayak gitu ya. Enakannya gitu ya, sekaligus kayak kenapa mesti satu gitu loh. Itu kertas orderan tuh panjang tuh, tek. Anda ngerti kan? Di meja tuh kan suka orderan gitu, ditempel lagi, ntar ditempel lagi, jadi panjang saudara. Tapi tetap standarnya tetap mereka melayani, nggak berubah. Saya perhatikan itu. Dan ini ada sikap yang excellent. Anda naik pesawat apapun, Anda bisa melihat kan perbedaannya. Anda mau masuk ke tempat pelayanan umum di mana mereka melayani, kita juga bisa lihat. Masuk bank BCA sama masuk bank yang lain beda gak saudara? Saya pikir cuma di Jakarta doang beda. Oh di sini juga beda ya? Oke. Berarti mau di Balikpapan mau di Jakarta mereka punya pelayanan. Bukan promosi BCA, sorry. Berarti mereka punya pelayanan yang standar, betul? Itu excellent saudara. Nah masalahnya kalau ini di dunia sudah ada dan kita contoh dan kita juga kemudian membangun diri kita, apa bedanya kita dengan dunia? Atau kalau kita punya nilai-nilai ini dan dunia mencontoh kita cuma sama dengan dunia. Nilai-nilai sama, nilainya dibangun.
lihat saya kayak begitu sih? Saudara, Tuhan berikan kita baik dan setia bukan sekedar nilainya tok. Ingat, semua ini adalah nilai-nilai yang hidup di dalam hambanya. Tapi bagaimana Anda melihat talentanya? Apakah talentanya berkembang? Yang dipercayakan itu berkembang. Ambil prinsipnya ya, saudara. Ambil prinsip. Apa yang Tuhan investasi? Kalau talenta itu bicara investasi. Apa yang Tuhan investasikan dalam hidup kita? Hidupnya dia taruh, dia berikan kepada kita. Hidup Allah ada dalam hidup kita. Itu yang diinvestasikan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita kelola hidupnya ini? Kita bisa bangun nilai-nilai. Itu penting nggak nilai-nilai itu? Penting nggak? Salah. Sangat penting. Artinya kita memprioritaskan nilai-nilai itu karena kita tinggal dalam kerajaan Allah. Tapi nilai-nilai itu juga harus diimbangi dengan apa yang kita harus kelola, yaitu hidupnya dia. Nah, ketika kita lahir baru, kita diberikan hidupnya oleh dia. Apa yang ada yang menjadi keberadaan Allah itu ada pada kita. Kalau Tuhan itu adalah roh, maka roh kita dilahirkan baru. Dimensi roh itu ada pada kita. Betul? Kalau dimensi roh ada pada kita, berarti saudara, ketika kita dilahirkan baru, yang namanya indera rohani kita itu berfungsi. Indera rohani itu berfungsi untuk apa? Untuk kita bisa berhubungan dengan dia. Untuk bisa kita menangkap komunikasi dengan dia. Nah, salah satu dari indera-indera itu adalah bagaimana kita bisa mendengar suara dia. Ya apa ya? Oleh karena itu ketika dikatakan kita bisa mendengar dia berbicara, berarti kita bisa berhubungan dengan alam roh, dengan alam dimensinya Allah. Betul ya? Dan orang bilang itu profetik. Profetik. Anda pernah dengar kata profetik tuh? Bukan rematik, profetik. Rematik lain lagi. Profetik. Profetik dimulai dengan mendengar suara Allah. Siapa yang profetik di tempat ini? Angkat tangannya. Siapa yang profetik di tempat ini? Ragu. Baru kemarin. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada dia dan yang dilahirkan kembali, maka dia akan melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang dilahirkan kembali, maka matanya, pengertiannya terbuka bahwa dia sekarang bisa mengerti tentang dimensinya Allah, dia bisa berhubungan dengan dimensinya Allah. Matanya terbuka. Nah, kalau matanya terbuka berarti setiap orang yang lahir baru itu profetik dong. Siapapun di sini yang lahir baru dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Anda mengalami suatu perubahan, transformasi dalam hidupmu. Kita sudah bahas tentang transformasi beberapa bulan yang lalu. Artinya kita ini semua profetik dong. Coba bilang kiri kanan, kamu profetik dong. Kamu tuh profetik. Berapapun umurmu, tetap Anda profetik. Mau yang kecil, mau yang dewasa, tetap profetik. Betul? Nah, kalau kelahiran baru kita, investasi Tuhan dalam hidup kita adalah unsur profetik. Saya ambil unsur profetiknya. Kita kelola gak profetik itu? Nilai-nilai kehidupan kita kelola baik, tapi investasi Allah dalam hidup kita kelola gak? Profetik itu harus dikelola, saudara. Sama seorang bayi lahir, dia bisa mendengar, dia bisa bersuara. Tapi kalau dia nggak melatih, katakan pendengarannya, dia mungkin nggak dengar apa-apa sebesar. Kita dilahirkan dengan indera rohani yang baik. Kalau kita kelola, maka kita bisa peka bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup kita.
13 menit ya. Nyampe, tenang, nyampe. Kalau kita semua adalah profetik, apa tujuan profetik? Apa tujuannya profetik? Kalau kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama dengan nilai-nilai yang baik, kita juga harus bisa melayani Tuhan dan juga sesama dengan profetik yang kita kembangkan. Apa tujuannya kita jadikan profetik oleh Tuhan? Yuk kita lihat. Satu Korintus 14. Oke, 1 Korintus 14 ayat 24-25. Kalau ada orang baru atau orang belum percaya datang ke ibadah, ini karena konteksnya ibadah. Dan Tuhan menyingkapkan hatinya sampai orang itu kemudian berkata, di sini ada Tuhan. Oke, saya baca. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Dari ayat ini kita bisa lihat tujuan dari profetik adalah yang jelasnya adalah dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi lebih jauh lagi kita bisa melihat tujuan dari profetik yang pertama adalah bagaimana kita yang melayani itu bisa menemukan emas dalam hidup orang. Halo. Nomor 1, kalau profetik itu kita kelola, maka kita bisa mendapatkan emas dalam hidup orang. Berapa di sini ketika dilayani oleh Pastor Michael, Anda ketemu emasmu dan Anda bersemangat, wow. Anda ngalami itu? Profetik adalah bagaimana kita bisa melihat emas dalam hidup orang. Dan orang itu kemudian tahu kemana dia harus lakukan. Kalau emas itu ada, berarti profetik bertujuan menyingkapkan kemuliaan Tuhan yang memang dari awal sejak engkau lahir baru, kemuliaan itu disimpan di dalam hidupmu. Dan profetik itu menyingkapkannya. Atau yang ketiga, ketika profetik itu menyingkapkan kemuliaannya, artinya kita bisa melihat bahwa hidup kita yang sekarang ini masih jauh dari standarnya Tuhan. Halo? Dengan begini Anda lihat ya, bahwa Tuhan tuh enggak memberikan kita yang kecil. Dia berikan kita yang besar. Emas di dalam kita itu the greatness, karena Allah adalah great. He is great. Maka the greatness itu ada di dalam kita. Saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan dengan menyembah dan segala macam, dan kita mendengar, dan kemudian apa yang kita dengar kita lepaskan, kita layani orang lain, dan orang berjumpa dengan emasnya, dengan the greatness-nya, apa yang terjadi? Maka orang itu juga akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu bukan hal yang ece-ece. 1 talenta diberikan, 1 talenta itu sama dengan 34 kilo emas. Hitung saudara kalau sekarang 34 kilo itu berapa duit saudara? 1 gram aja 1 juta kurang lebih. 34 M. Betul gak? Kalau Tuhan ngasih itu gak kecil-kecil. Dia kasih investasi 1 aja 34 M. Satu talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Kalau bahasa Alkitab ya. Upah 1 hari. Jadi 6.000 dinar itu upah berapa lama? 16,666 tahun. Anda bisa lihat investasi Tuhan tuh nggak murah. Ketika kita percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita, Tuhan aku percaya Engkau juru selamatku,
Dan dia taruh yang berharga itu dalam hidupmu. Ketika dalam kehidupan yang benar-benar luar biasa itu, kita kelola, kita tahu bahwa kita bisa terhubung dengan Dia. Dan ketika kita terhubung dengan Dia, karena kodrat kita adalah melayani, maka kita melayani Tuhan dan kita juga melayani orang lain. Dan ketika kita melayani orang lain, kita bisa melihat ada emas dalam hidup seseorang. Dan kita ambil keluar. Profetik bukan untuk menghakimi orang. Mendengar suara Tuhan tentang seseorang bukan untuk menghakimi mereka. Walaupun yang kita dapat itu benar tentang kesalahan, dosa. Tapi yang keluar dari kita adalah bahasa kasih. Bagaimana orang itu bisa melihat bahwa Tuhan itu mengasihi sehingga dia bisa berbalik. 1 Samuel sebagai contoh saudara, 1 Samuel 9. Ini cerita Saul. Ayahnya Kis kehilangan keledai. Ya. Kehilangan keledai dan kemudian disuruhlah Saul sama hambanya untuk mencari. Cari-cari kemana-mana nggak dapat. 1 Samuel 9 ayat 20 ya. 20-21. Namun hambanya mengatakan ada seorang nabi. Yuk kita tanya nabi. Dan akhirnya mereka sepakat untuk pergi. Dan bawa persembahan untuk nabi. Samuel sebelum Saul datang, Tuhan udah ngomong. Nanti ada orang datang. Kau urapi dia sebagai raja, karena itu yang diminta. Karena bangsaku, bangsa yang dipilih Tuhan, itu meminta Saul untuk diurapi. Pertemuan Samuel dengan Saul, Samuel memperkatakan apa yang Tuhan mau. Tapi apa jawab Saul? Dia jawab begini, saudara, ayat yang ke-21. Bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Udah suku terkecil di kelompok keluarganya dia paling hina katanya. Itu bagaimana Saul melihat gambar dirinya. Tapi suara profetik berkata berbeda. Di dalam hidupnya orang yang merasa dirinya kecil tidak dilihat. Ada kualitas seorang raja di situ. Dan ketika semua yang dipesankan Tuhan disampaikan Samuel kepada Saul, nanti kamu akan ketemu para nabi, kamu akan menjadi orang yang berbeda segala macam, Anda akan berdua. Selesai berbicara, Saul berpaling meninggalkan Samuel. Ketika dia berpaling, Alkitab berkata, Tuhan rubah hatinya menjadi manusia yang baru. Artinya apa? Dia mulai menangkap destinasi hidupnya, bahwa dia seorang raja. Saya percaya banyak emas di tempat ini. Kita bisa melayani, that's good. Saya bilang sangat penting kita melayani dengan nilai-nilai. Tapi Tuhan tambahkan yang membuat kita berbeda dengan dunia. Kita bisa melayani dengan melihat emas dalam hidup orang. Dan Tuhan itu kerjakan pada hari-hari ini. Why? Karena yang tadi banyak orang yang tidak percaya atau mungkin selama ini hanya sekedar ibadah. Tapi ke tempat ini, saya berkatakan secara spesifik, tempat ini dia menemukan emasnya. Dia tahu Tuhan ada di sini. Pertanyaan saya adalah, apakah kita mau kelola investasi yang Tuhan berikan? Sungguh saya tadinya mau mencoba masuk ke sana, tapi ternyata saya dengar Pastor Daniel sudah punya hal yang sama. Makanya oleh karena itu saya bilang, jangan sia-siakan ketika gereja mempersiapkan saudara masuk dalam proses pelatihan-pelatihan yang sifatnya memang profetik, yang membuat kita punya nilai yang sama dengan dunia. Ya, saya katakan sama dalam arti excellent, dia excellent, kita juga excellent. Ya, kita juga honorable. Tapi kita punya sesuatu yang lebih. Sehingga dunia harus bisa melihat, itu enggak ada di dunia, itu ada di gereja. Nah, saya berharap saudara bisa melihat bahwa kita melayani dia dengan secara yang supranatural,
di mana kita boleh berada. Saya senang berbicara dengan mereka yang masih kerja di marketplace. Ketika mereka bisa melayani orang-orang di marketplace. Karena saya ingin tahu kalau mereka mengerti tentang ini, mereka bisa menemukan emas di sana. Adakah orang-orang itu kemudian percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah hidup? Oleh karena itu kalau itu berjalan, saya percaya tempat ini gak muat, saudara. Yang ada mungkin kita 2-3 kali ibadah. Karena makin banyak orang bisa berjumpa dengan Tuhan karena saudara melayani dengan benar. Nilaimu dilihat oleh orang, tapi supranaturalmu juga dilihat orang. Dan dua itulah suatu combine yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menjadi hambaku yang setia, hambaku yang baik. Amin, saudara.